Shalom. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kasih, cinta, dan sayangnya bagi saya dan saudara, kita boleh bertemu pada saat ini. Pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada. Pada saat ini, kita akan mempelajari satu pembahasan rumah tangga yang sangat bermanfaat bagi keluarga saya dan saudara. Hari berganti hari, waktu terus berjalan, dan kita sampai pada saat ini untuk kembali mendengar firman Tuhan yang bertemakan keluarga. Kita puji Tuhan untuk pelajaran yang akan kita pelajari pada saat ini. Bersyukurlah untuk semua yang Tuhan berikan setiap waktu. Saat ini kita bersyukur melalui mendengarkan pelajaran rumah tangga dengan judul I Love My Family. Tentunya saya dan saudara mau rumah tangga kita untuk selalu berbahagia. Pada beberapa waktu yang lalu, ada satu sinetron yang cukup bagus dan sempat viral pada tahun-tahun ditayangkan. Benar-benar bercerita tentang keluarga di mana anggota keluarga satu dengan yang lain saling menyayangi. Sinetron ini berjudul Keluarga Cemara. Keluarga Cemara merupakan sebuah sinetron yang ditayangkan pada tanggal 6 Oktober 1996 hingga tamat pada tanggal 29 Agustus 2004. Sangat panjang sinetron ini. Sinetron ini awalnya ditayangkan oleh siaran RCTI. Namun 2 bulan kemudian dilanjutkan penayangannya oleh TV7. Dan saudara-saudara ketahui bahwa pemeran dalam sinetron ini antara lain adalah artis yang bernama Novia Kolopaking, Lia Waroka, ada Adi Kurdi, dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku yang kekasih, ketika kita mendengar, ketika kita melihat dan menonton sinetron keluarga ini, ada lagu yang ditayangkan di dalam sinetron ini, dan kata-katanya sangat menyentuh hati saya yang menonton pada saat itu. Dan tentunya juga ini pasti akan menyentuh hati para saudara-saudara pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada yang pernah menonton akan sinetron ini. Keluarga adalah harta yang paling berharga, istana yang paling indah, puisi yang paling bermakna, mutiara tiada tara. Tentunya kalimat dari lagu ini saya dan saudara sudah pernah mendengar, dan ini sangat bermanfaat bagi kehidupan saya secara pribadi, dan tentunya juga kehidupan saudara-saudara yang pernah menonton bahkan pernah mendengar akan lagu dari Keluarga Cemara ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada. Keluarga bukan berbicara tentang bangunan rumah, tetapi suasana di dalam rumah tersebut. Itulah sebabnya ada slogan Home Sweet Home dan bukan House Sweet House. Siapa kamu? Tetapi siapa kita ini? Itulah sebabnya dalam keluarga jangan pernah ada anak mama atau ada anak papa, tetapi anak papa dan mama. Lalu uang dalam keluarga kita tentunya semua membutuhkan uang. Tetapi kekasihku, kalau uang yang jadi ukuran, maka tergenapilah pepatah yang mengatakan, ada uang, abang sayang. Tak ada uang, abang kutendang. Oh, sudah tidak demikian. Lalu kuantitas, tetapi kualitas. Bukan kuantitas tetapi kualitas. Itulah sebabnya keluarga yang bahagia bukan seberapa banyak anggota keluarganya,
tetapi bagaimana keluarga itu menciptakan kebahagiaan untuk mereka sendiri. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, di dalam setiap keluarga tidak ada bapa atau ayah yang sempurna. Seringkali bapa atau ayah disebut sebagai kepala rumah tangga. Itu adalah peran yang dimainkannya. Karena posisi kepala rumah tangga itu bisa saja seorang ibu atau seorang anak yang disepakati sebagai kepala keluarga. Ingat, kepala keluarga yang sebenarnya adalah Tuhan Yesus kita sendiri. Tentunya kita mengaminkan akan perkataan ini. Dalam firman Tuhan, Efesus 5 ayat 23 berkata, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Kata kepala di sini, saudara, berarti pemerintahan atau kuasa. Yang menarik adalah apakah suami atau istri atau anak yang mempunyai kuasa dalam keluarga dapat semena-mena kepada bawahannya? Tentunya tidak, saudara. Tidak. Seperti dalam Efesus 5 ayat 32 sampai dengan 33 berkata, rahasia ini benar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Kasihilah istrimu dan hormati suami, mempunyai tingkat yang sederajat. Tidak satu lebih tinggi dari yang lain. Yang tertinggi hanya siapa? Hanya Tuhan saja. Hanya Tuhanlah yang tertinggi di dalam kehidupan keluarga saya dan pemirsa Hope Channel yang ada. Saudara-saudaraku, pemirsa yang ada. Cinta kasih dalam keluarga tidak boleh pudar. Apalagi kandas di tengah jalan. Sampai kepada usia senja, sampai kepada kita tutup usia. Cinta kasih sayang dalam keluarga harus terus menyala. Tidak ada apapun yang dapat memisahkan cinta kasih kita di dalam menjalani kehidupan keluarga kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada. Tidak ada gading tak retak. Tidak ada keluarga yang sempurna di atas dunia ini, saudara. Hanya cinta kasih yang membuat keluarga kita berbahagia menurut ukurannya masing-masing. Jangan pernah lihat kebahagiaan rumah tangga orang lain, tetapi ciptakan kebahagiaan di rumah tangga kita sendiri. Itu baru sempurna. Ingatlah selalu, keluarga bukan kuantitas, tetapi kualitas. Pada umumnya, setiap suami dan istri mengharapkan adanya anak dalam keluarga. Katanya, itu baru sempurna. Ingat, Tuhan mempunyai rencana dalam mempercayakan anaknya kepada suami dan istri. Kualitas seorang anak. Dalam buku Kristen, halaman 155 sampai dengan 156. Suatu rumah tangga yang tidak mempunyai anak adalah tempat yang sunyi. Hati penghuninya berada dalam bahaya, mementingkan diri sendiri, dan hanya memikirkan kesenangan untuk diri sendiri. Orang tua seperti itu hanya memanjakan dan mengumpulkan simpati untuk diri sendiri. Dan hanya sedikit belas kasihan untuk diberikan kepada orang lain.
Saudara-saudaraku, adanya anak dalam keluarga adalah keuntungan besar bagi orang tua. Melatih kesabaran, belajar untuk memberi, setia dalam merawat dan membesarkan anak-anak yang Tuhan percayakan bagi saya dan saudara. Anak-anak adalah berkat dalam sebuah keluarga. Ingat nasihat Tuhan. Membina keluarga dalam halaman 158 berkata, mereka yang tidak mempunyai anak hendaklah memperhatikan anak-anak dengan cara mengangkatnya sebagai anak mereka, sebagai orang tua. Engkau didewasakan dalam hidup, terlebih dalam mempertanggungjawabkan anak-anak itu kepada Tuhan. Banyak kali kita mendengar bahwa bunga jatuh tidak jauh dari pohonnya. Dalam buku Kristen Review and Herald Agustus 30 sampai 30. Orang tua tidak boleh marah kepada anak-anaknya bila mereka melihat cacat tabiat dalam diri anak-anak itu. Karena perangai buruk itu diwariskan orang tua kepada anak-anak Allah. Hai bapak-bapak dan ibu, lihat dulu dirimu. Apakah sudah benar sehingga anak-anak dapat belajar dari orang yang patut untuk dicontoh dalam kehidupannya? Pertanyaan, kenapa Henok ke surga? Kejadian 5 ayat 22 sampai 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi, Henok mencapai umur 365 tahun dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Dalam keluarganya, setelah anak pertamanya lahir, Henok mencapai pengalaman yang lebih tinggi. Anaknya yang adalah anak Tuhan memberikan pelajaran kepadanya tentang kewajiban dan tugas sebagai ayah yang benar. Ketika dia melihat anak itu bergantung dengan tulus kepada dirinya sebagai orang tua, begitulah dia bergantung kepada Allah, Bapa si empunya anak itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, anak-anak diserahkan Tuhan kepada ibu bapanya sebagai suatu amanat yang indah, yang pada suatu hari kelak akan dituntut Allah dari pemeliharaan orang tua. Kita haruslah memberikan lebih banyak waktu, perhatian, dan lebih banyak doa untuk pendidikan mereka. Ingatlah, anakmu adalah anak Tuhan. Dalam tanganmu mereka dididik, mereka diajar untuk kerajaan surga. Akhirnya, kamu harus memberikan perhitungan kepada Allah dengan cara bagaimana kamu melaksanakan amanat yang kudus itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, sebagai penutup pada saat ini, mari kita baca dalam Alkitab, dalam buku Kolose 3 ayat 14 sampai dengan 21. Firman Tuhan berkata, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Tuhan turut bekerja bersama di dalam keluarga kita masing-masing.
Kalau kita menempatkan Tuhan di depan, di tengah, dan di belakang. Cuplikan terakhir untuk motivasi kita. Menciptakan keluarga yang bahagia. Keluarga yang harmonis. Keluarga yang boleh menjadi contoh bagi sesama kita. Orang yang ada di sekitar kita. Satu kalimat yang terakhir. Saya kutip. Biarlah keluarga saya dan saudara menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Tuhan Yesus akan memberkati kita semua, memberkati keluarga masing-masing saya dan saudara. Adalah doa dan harapan saya. Amin.